Hello everyone, it's Aryasi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas buku-buku apa aja yang udah aku baca di bulan Desember 2021 kemarin. Di bulan Desember aku baca 7 buku, 3 buku fisik dan 4 ebook yang aku baca di Scribd dan Google Playbook. So, tanpa menunggu berlama-lama lagi, berikut 7 buku yang aku baca di bulan Desember 2021. The Summoning, karya Kelly Armstrong. Ini buku pertama dari seri Darkest Powers. YA Supernatural, so ada sih romance-nya tapi masih dikit, belum terlalu ditonjolkan di sini. Buku ini bercerita tentang Chloe. Dia sejak kecil bisa melihat hantu, dan ketika dia udah beranjak remaja, dia mengalami suatu insiden dengan hantu. Dan kemudian dia dilarikan ke rumah sakit, dan beberapa pihak memutuskan agar dia dibawa ke rumah Lyle. Rumah Lyle itu kalau di sini dideskripsikan sebagai rumah kelompok untuk anak-anak bermasalah gitu loh. Jadi di rumah itu ada sejumlah anak yang seumuran dengan Chloe. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Dan semua anak itu punya kemampuan istimewa. Sejauh yang aku tahu di sini, tapi ada yang kayaknya sih cuman manusia biasa aja. Cuma beberapa di antara aku nggak suka-suka banget, karena pertama ini cliffhanger parah. Berasanya bersambung aja gitu loh. Nggak tahu kalau kalian yang baca, tapi kalau aku yang baca, menurut aku berasanya kayak bersambung. Selanjutnya aku baca The Shape of My Heart by Anne Aguirre. Ini buku ketiga dan buku terakhir dari To Be Trilogy. Di sini karakter utamanya Max dan Courtney. Aku seneng banget karena akhirnya Max punya cerita sendiri. Karena menurut aku Max butuh justice. Di buku pertama dan buku kedua itu Max diceritakan sebagai playboy yang akan mengencani siapa saja, yang akan meniduri siapa saja, dan segala macam. Pokoknya image-nya nggak terlalu bagus, dan dia juga agak kasihan sih di buku pertama, buku kedua gitu, love life-nya. Tapi di buku ketiga ini aku suka banget karena di sini nggak cuma diceritain love life-nya Max, di sini juga diceritain latar belakang keluarganya Max dan segala macam. Dan Courtney di sini itu sebenarnya dia muncul di buku pertama, dan aku lupa di buku kedua, tapi Courtney muncul di buku pertama. Aku cuma bisa cerita sampai situ, nggak bisa ceritain Courtney itu siapa. Takutnya spoiler, tapi yang jelas buku ini yang terbaik dari trilogi ini. Aku kasih buku ini 4 bintang kalau nggak salah. Menurut aku di trilogi ini kalau di ranking itu buku ketiga, ini kan buku ketiga ya, itu ranking paling pertama. Favorit aku kayak my most personal favorite. Ini yang paling favorit, dan yang paling tidak terfavorit itu buku kedua karena super cringy dan agak bacanya males. Dan tapi basically tulisannya Anne Aguirre sekali lagi bukan tipe kesukaan aku. Jadi ya meskipun aku paling suka buku ini karena buku ini ceritanya tentang Max, tapi menurut aku masih tetap aja cheesy dan cringy dan terlalu banyak penjelasan. So, tapi tetap aku kasih 4 bintang karena ini cerita tentang Max, dan aku sangat puas akhirnya Max dapat justice. Buku ketiga yang aku baca di bulan Desember itu Cozy Mystery. Judulnya The Corpse in Cabana. Ini buku pertama dari seri Viola Roberts. Cozy Mystery, yes. Ini bercerita tentang Viola Roberts. Dia penulis romance. Jadi dia suatu hari dia dan sahabatnya menghadiri semacam konferensi antar penulis. Konferensi para penulis, pertemuan para penulis di Cabana. Kalau nggak salah Cabana ini nama tempatnya. Pokoknya dia itu kayak semacam, dia ada akomodasinya berupa hotel, terus ada fasilitas-fasilitasnya juga, ada partinya. Jadi ini semacam pertemuan besar para penulis lah ya. Kemudian malam setelah party itu salah satu dari itu penulisnya BTW gabung, bukan cuma penulis romance. Jadi konferensi itu penulis romance, penulis thriller, penulis misteri, dan segala macam. Setelah party, itu salah satu dari penulis yang ada di konferensi tersebut ditemukan tewas, dan yang menemukan mayatnya itu adalah Viola sendiri. Jadi karena Viola
Jadi Viola melapor ke polisi, dan karena dia yang menemukan mayatnya, jadi mau nggak mau nama dia dimasukkan ke dalam daftar tersangka yang berpotensi sebagai pelaku utama. Selain Viola yang namanya dimasukin ke daftar tersangka, itu sahabatnya si Viola yang datang bareng dia ke konferensi. Karena apa? Karena pas di party, sebelum kejadian itu terjadi, pas di party, sahabatnya si Viola ini terlibat semacam drunk fight gitu, kayak berantem, terlibat pertengkaran gitu loh dengan si penulis ini. Ini akhirnya dia mungkin karena penasaran juga ya, berusaha menyelidiki sendiri, kayak bukan mewawancarai sih, kayak mencuri dengar percakapan orang-orang, atau menemui orang yang dia pikir terlibat, dan dia juga merunut kejadian-kejadiannya, dan pokoknya Viola di sini dia menyelidiki dengan caranya sendiri. Dia nggak peduli polisi bilang udah jangan ikut campur, tinggalin persoalan ini sama polisi, enggak. Pasti 5 bintang kalau nggak salah. Berikutnya aku baca Granny's Got a Gun karya Harper Lee. Ini juga cozy mystery, buku pertama dari seri Secret Mystery, bercerita tentang, aku lupa siapa nama karakter utamanya. Dia pensiunan CIA, dan dia sekarang umurnya 70 tahun. Jadi dia karena dia pensiunan, dia jadi nenek untuk cucunya. Kemudian dia juga bergabung di klub buku di neighborhood tersebut, di lingkungan tersebut gitu loh. Dan pada suatu hari, di pertemuan klub bukunya dia, salah satu anggota klub buku yang juga termasuk tuan rumah yang menyelenggarakan pertemuan klub buku itu tiba-tiba tewas. Dan ketika orang-orang itu kan orang-orang tua semua tuh, si karakter utama sendiri umurnya 70, yang tuan rumahnya kalau nggak salah 50-an, 60-an. Dan yang lain bahkan ada yang lebih tua lagi, ada yang 90 tahun. Jadi orang-orang pertama nebaknya itu kayak serangan jantung. Jadi kayak tiba-tiba tergeletak itu, dikira serangan jantung. Tapi si karakter utama ini karena dia mungkin masih punya insting CIA agent, dia ngelihatnya, oh enggak, ini bukan tanda-tanda serangan jantung, ini tanda-tanda diracuni. Jadi makanya dia lebih ke nanya-nanya, lebih ke mengunjungi orang-orang, ngobrol dan segala macam. So aku sebenarnya cukup suka dengan cerita ini. Cerita ini seru karena jarang-jarang kan detektif, tapi bukan detektif sih. Ya tapi bisa dibilang detektif lah ya, meskipun dia pensiunan CIA. Itu yang usianya udah lansia, itu jarang-jarang. Jadi itu yang bikin cerita ini menarik. Aku kasih cerita ini 3 atau 3,5 bintang karena menurut aku yang bermasalah ke aku tuh bukan who done it-nya, tapi why done it-nya. Jadi kayak kenapa pelaku melakukan hal itu bikin aku agak nggak puas gitu loh. Menurut aku itu agak unacceptable. Jadi ya udah, aku cuman kasih segitu ratingnya. Last Time Standing by Lauren Ho. Ini dipromosikan sebagai perpaduan antara The Hating Game sama Crazy Rich Asians. So ya, elemen-elemen yang ada di situ juga ada di sini sih. Jadi ini ceritanya tentang Andrea. Andrea ini sebenarnya orang Malaysia, tapi dia kerja di Singapura. Dia wanita berusia 33 menuju 34. Dia udah punya karir yang bagus. Dan ya, karir bagus berarti salary yang ini ya, berdampak pada salary-nya yang tinggi juga. Dan dia juga udah punya tempat tinggal yang membiayai dirinya sendiri, bisa bayar cicilan sendiri. Tapi dia itu berasal dari keluarga Tang ya. Keluarga Tang ini tipikal keluarga Asia yang masih beranggapan kalau sesukses apapun perempuan, mau dia hidupnya mapan, pekerjaannya bagus, karirnya bagus dan segala macam, life goal-nya belum komplit kalau dia belum menikah gitu. Itu anggapan keluarga Tang, sama kayak sejumlah keluarga lainnya di Asia termasuk Indonesia ya kan. Di family gathering mereka tuh kayak kayak jadi makhluk jadi kayak kaum yang di pinggir gitu loh, yang mengelompok sendiri gitu kan. Padahal ya mereka karirnya udah bagus, tapi karena mereka masih single, jadi ya. Dan terus pernikahan di sini seakan-akan jadi kompetisi. Oh, anak aku bakal menikah tahun ini. Oh, si ini bla 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 bla.
Terus dibahas juga calon di sini, diceritain juga love life-nya si Andrea yang nggak serta-merta sama si A atau si B, si C, nggak. Itu diceritain satu persatu love life-nya. Kemudian persaingannya di kantor juga ada. Dan ini menurut aku ceritanya komplit banget, mulai dari perjalanan, bukan perjalanan karir, perjalanan dia untuk menuju jenjang karir yang lebih tinggi, terus perjalanan percintaannya dia dan segala macam hubungan dia sama sahabat, sama saudara dan segala macam, dan sama orang tuanya, sama ibunya. Di sini diceritain semua, dan gaya menulis Lauren Ho benar-benar epic. Karena apa? Gaya menulisnya tuh lucu banget. Kayak ngakak nggak berhenti, bahkan sampai ke ending pun masih ada lucu-lucunya gitu loh. Karena si Lauren Ho di sini ngebikin tokoh Andrea ini kayak sangat-sangat fresh, sangat-sangat menghibur. Pokoknya benar-benar mood banget kalau kata anak zaman sekarang. Benar-benar mood. Dan benar-benar relatable ya, sangat menghibur, nggak bosen-bosen baca buku ini, serius. Aku kasih 4,5 bintang. Tadi aku mau kasih 5 bintang, tapi di sini ada mentioning soal sabung ayam. Sama kayak di Crazy Rich Asians ada tarung anjing kalau nggak salah. Oh my god, aku paling nggak suka ada elemen-elemen eksploitasi hewan di sebuah buku. Meskipun baca Horror Store karya Grady Hendrix, ketika aku filming ini, buku ini aku ikutkan ke kompetisi kompetisi review di Bookstagram. Jadi kalau kalian mau ngeliat reviewnya ke akun Bookstagram aku aja, karena sebenarnya nggak ada larangan sih kalau aku nge-reviewnya juga di sini, tapi kayak ya menghormati host aja sih. Jadi intinya aku cuma bisa bilang Horror Story ini novel horor tapi dikemas dalam bentuk yang sangat menarik, kayak katalog IKEA kata orang. So ya aku cuma bisa cerita sampai situ. Reviewnya ada di akun Bookstagram aku. Sama kayak buku terakhir aku baca The Christmas Genie karya Dan Gutman. Sebenarnya ada ilustratornya di sini karena ini novel middle grade yang nggak cuma ada narasi tapi juga ada ilustrasinya. So aku ngapain pegang ini? Ini pembatas buku The Samoni BTW. Jadi aku lupa ilustratornya siapa, tapi aku suka banget The Christmas Genie. Kalau nggak salah aku kasih 5 bintang, 4,5 bintang kalau nggak. Ini juga aku ikut sertakan ke dalam kompetisi review di Bookstagram. Jadi kalau kalian mau lihat reviewnya silahkan ke akun Bookstagram aku. Nggak ada larangan untuk di review juga di sini, tapi respect ke hostnya aja dulu. Takut, aku juga nggak tahu sih bakal menang atau enggak, tapi kan seenggaknya berusaha dulu. So itu dia tadi 7 buku yang aku baca di bulan Desember 2021. Aku harap kalian suka sama video ini. Oh, BTW kalau kalian udah pernah baca salah satu dari ini, silahkan komen di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you on the next video. Bye!